70% suami meninggal. Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Zen dalam podcast Babul Ilmi. Pembahasan tetap masih di seputar bab waris bersama guru mulia kita Al-Ustadz Ahmad Faroji Asmuni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan lagi konteks pembahasan tentang bab waris. Kemarin itu kan kita udah ngebahas masalah tahapan-tahapan nih Pak Ustadz nih. Nah, tahapan-tahapan ini setelah saya telaah Pak Ustadz, saya coba mengerti, saya kebingungan Pak Ustadz. Jadi kebingungannya begini, di situ itu kan kemarin ada tahapan hutang, terus pengurusan jenazah gitu. Kalau saya ilustrasikan di konteks kejadian yang ada di lingkungan sekitar saya gitu. Rata-rata itu kalau orang yang udah meninggal itu mereka itu untuk kepengurusan jenazah itu mereka cuman nggak menggunakan harta dari si mayit Pak Ustadz. Kalau hutang oke lah, hutang itu kan ketika jenazah itu sebelum kita sholatin kan ada pembahasan tuh biasanya tuh pembahasan dari moderator bilang kalau nanti hutang gitu nanti hubungin tanggungan anak. Kita anggap tahapan itu terlaksana. Tapi kan yang untuk pengurusan jenazah nih gitu. Untuk pengurusan jenazah itu kan rata-rata kan mereka itu nggak menggunakan duit dari si mayit. Si pewaris gitu yang punya warisan itu bagaimana Pak Ustadz gitu. Ya, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Ya, kalau kita bahas ya kemarin itu yang pertama itu adalah untuk yang kaitannya dengan hak daripada harta itu sendiri yang harus pertama kali dikeluarin. Ya. Apa itu ya? Seperti zakat. Ya, dia punya harta yang memang harus sudah dikeluarin zakat tapi dia belum keluarin zakat. Itu kan pertama ya. Iya. Yang kedua pengurusan jenazah. Nah, pengurusan jenazah ini dengan hartanya si mayit, kalau mayitnya itu misalnya laki-laki ya, nah, mayitnya laki-laki dia punya harta, maka untuk pengurusan jenazah, memandikan sampai menguburkan, nah itu pakai uangnya si peninggalan itu, uang warisan itu, ya pakai uang warisan itu. Nah, maka nanti kan ini belum dibagi-bagi nih ya, biasanya kan warisan belum dibagi-bagi. Nah, misalnya ada yang menanggung. Ya, pakai uang salah seorang ahli waris, ya itu kan lumayan tuh ya, dari memandikan sampai menguburkan, itu lumayan itu pengeluarannya lumayan, ya. Nah, itu ada yang menanggung salah satu dari ahli waris. Nah, maka kalau kita lihat di sini seharusnya ini pakai uang warisan. Iya, seharusnya. Seharusnya, tapi ada yang menanggungnya. Nah, maka nanti gimana giliran pembagian warisan? Nah, itu kita perhitungkan. Diganti berarti bahasa kasarnya. Diganti. Karena apa? Karena kita sering ngadepin orang yang ketika udah bagi warisan ya, karena tertunda bagi warisan, akhirnya terungkap itu. Oh, dulu saya yang untuk memandikan sampai menguburkan itu pakai uang saya katanya. Nah, itu ya. Maka di sini syariat kita sudah ngatur ya. Sudah ngatur. Artinya untuk masalah pengurusan jenazah yang kalau itu ada pengeluaran, maka pakai harta warisan itu sebelum dibagi itu ya. Kan kita belum bicara warisan ini. Itu harta peninggalan dipakai itu yang pertama kali itu. Yang kedua nih, pertamanya tadi itu. Ya sesuai dengan kitab Syarah Ar-Rahbiyah ya. Nah, jadi yang dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibagi warisan yaitu pengurusan jenazahnya. Ya, jadi kalau ada yang nanti protes-protes ya udah diatur ya diganti. Tapi Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz nih. Karena Pak Ustadz bilang begitu kan, saya jadi semakin khawatir itu. Karena gini kan, seandainya itu orang-orang tersebut itu memang melakukan gitu karena ketidakpahaman mereka. Terus nih, yang udah nonton podcast kita, timbul nih pemahaman. Mereka jadi mengerti bahwasanya, itu diganti. Nah itu karena udah berlanjut lama, itu apa? Itu termasuk merusak pembagian waris atau bagaimana tuh? Ya, kalau udah terlanjur terjadi. Ya kalau memang dia sudah ikhlas, ya biarlah misalnya orang tuanya. Dia sudah ikhlas mengeluarkan pakai uang dia,
dia nggak mempermasalahkan, alangkah baiknya karena yang akan mendapatkan pahala keberkahan ya dia sendiri. Kalau kita bicara hitung-hitungan, ya memang harus dihitung itu. Ini kalau hitung-hitungan. Nanti kalau udah bicara ikhlas sudah beda lagi. Ya udah biarin saya yang mengeluarkan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya silahkan. Yang saya maksud ini yang posisinya itu yang nggak ikhlas, Pak Ustadz. Nah, Yang hitung-hitungan gitu. ketika orang nggak ikhlas itu kan tertanam dalam hatinya. Ya dia merasa kecewa. Ke pembagian waris seperti ini sih. Saya banyak pengeluaran. Ya, ketika dibagi waris, saya dan adik saya yang sama-sama laki-laki misalnya kok sama. Sedangkan adik saya kan nggak mengeluarkan uang itu waktu acara pengurusan jenazah sampai sekian juta-juta. Ya, sementara saya itu kalau bicara orang yang nggak ikhlas. Itu kan jadi ada rasa apa namanya kecemburuan dengan saudaranya sendiri, dengan sesama ahli waris. Nah ini kemungkinan nanti akan menjadi permusuhan, akan menjadi pecah ya putus hubungan tali silaturahim. Ya, emang sebaiknya dibicarakan. Ya, dibicarakan ketika kita udah tahu ya kita bicarakan. Ya, saya mau diganti ya diganti. Sebelum dibagi warisan, makanya ini sebelum dibagi warisan. Ya, sebelum dibagi warisan itu dikeluarkan dulu. Nah, makanya warisan kan belakangan kemarin. Iya. Urutan kelima kalau nggak salah itu. Ya. Tuh, para pemirsa, kalau para pemirsa aktif mengikuti pembahasan bab waris ini bersama guru mulia kita itu, insya Allah itu kita akan terselamatkan karena bukan apa-apa. Ini kan masalah jenazah ini kan begini Pak Ustadz ya. Ketika orang meninggal itu kan tahapannya kan mesti disegerakan. Seenggaknya kalau misalkan kita udah tahu, berarti kan kita udah tahu nih dampaknya gitu. Kalau misalkan pengurusan jenazah kita ngeluarin duit nih, walaupun pembagiannya nanti, tapi seenggaknya udah ada hitung-hitungan kita udah paham. Begitu kan Pak Ustadz ya? Iya. Gitu. Karena ya ini pengalaman ya, pengalaman kasus kita membagikan menyelesaikan ya, membantu orang menyelesaikan warisnya itu. Nah, itu terungkap itu. Terungkapnya apa? Dulu kita bikin acara 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari tahlilan itu. Itu pakai uang saya Pak Ustadz. Itu pakai uang saya gimana Pak Ustadz nih? Giliran bagi waris kok ini nggak dihitung-hitung ini. Padahal itu pakai uang saya karena ya kita ya kan tradisi nih, tradisi di masyarakat kita. Itu ketika ada yang meninggal ada acara itu kumpul-kumpul ya tahlilan ya 1 hari 2 hari 3 hari bahkan ada yang nonstop sampai 7 hari bahkan ada yang nonstop sampai 40 hari itu kan pakai dana itu iya ya dana karena kita banyak tamu di rumah kita ya kita siapkan makanan dan kita niatkan untuk sedekah buat si yang meninggal dunia. Ya kan bagus itu ya. Bagus. Tapi ketika ini salahnya nih. Ketika warisan ini ditunda-tunda, nah ketika dibagi warisan itu ada yang ngomong begitu tuh. Ya. Gimana tuh orang ngomong begitu tuh? Artinya untuk acara-acara kemarin itu 7 hari sampai 40 hari. Nah itu pakai uang saya tuh. Ya. Ya sebenarnya kalau pakai uang dia ya nggak ada masalah. Iya benar. Ya kan pakai uang dia. Ya, jangan dihitung-hitung. Ya, pakai uang dia. Yang salah itu kalau pakai uang warisan. Ya, kalau pakai uang warisan, nah ini yang tadi kan yang pertamanya itu pengurusan jenazah, memandikan, mengkafani sampai menguburkan itu kan memang pokok itu, wajib. Adapun masalah tahlilan 1 hari 2 hari, ada nggak yang mewajibkan ulama kita? Nggak ada yang mewajibkan. Itu bukan masalah wajib, bukan masalah fardu itu ya. Nah, kalau mau bikin ya silakan, kita nggak melarang. Ya, tapi jangan gara-gara bikin gituan jadi berantem keluarga. Ya, ada yang merasa udah mengeluarkan ini. Ya semestinya memang untuk acara begitu ya silakan masing-masing patungan gitu. Jadi nggak ada yang berantem. Ya, kalau ujungnya berantem ya mendingan jangan bikin. Nah kalau mengenai ini Pak Ustadz, kan kalau tradisi kita itu kan kalau orang meninggal kan ada tuh orang tuh datang pada ngasih duit, orang bilang duit ngelawat, duit ngelawat. Nah itu status duit ngelawat itu statusnya jadi status duit ahli waris, maksudnya yang meninggal, atau emang duit sedekah buat acara-acara kayak begitu Pak Ustadz? Ya itu kalau kita bilang kita bahasakan itu uang takziah ya. Nah, uang takziah itu adalah hiburan buat si yang ditinggal ini.
Ya, Oh. yang ditinggal oleh si mayit ini Heeh. kan dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih, Oh. ya. Maka masyarakat itu inisiatif, Heeh. ya hadiah, ya Oh. datang naruh uang di situ, naruh Mhm. uang. Ya mungkin nanti dia mau bikin acara, ya tahlilan, pakai uang itu silahkan gitu. Oh. Itu yang jadi bagusnya begitu. Oh, berarti itu aman tuh kalau pakai uang itu Aman, ya? ya. Oh, iya 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 Kalau iya. kan ada tuh ya nanti kalau orang yang meninggalnya memang banyak kenalannya, banyak temennya, nah itu kan Mhm. banyak itu. Mhm. Pemasukan dari uang takziah itu besar itu ya. Iya iya. Ya karena memang orang yang mungkin di masyarakat dia orang baik ya. Mhm. Jadi orang banyak yang ingin menghadiahkan buat siapa? Buat yang ditinggal. Ya, Mhm. buat yang ditinggal ya semuanya mau ahli waris bukan ahli waris semua yang ditinggal sama dia agar jangan sampai berlarut dalam kesedihan. Kalau mau Mmm. nyenangin si mayit dengan acara tahlilan, pakai itu uang itu. Boleh nggak? Mmm. Boleh. Bukan uang warisan. Bukan ya, uang Itu selawat tadi, bukan uang heeh. warisan. Jadi bukan harus dibagi waris, enggak itu bukan uang Oh, warisan. ya. Nah, Pak Mhm. Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Ini kan yang sama-sama disegerakan. Hmm. Proses penguburan jenazah juga disegerakan, proses wagi waris juga disegerakan. Cuma menurut saya ini kalau kedua-duanya ini kita bebareng kan kayaknya nggak bisa tuh. Karena kan satu, kalau kita habis berduka nih ada yang meninggal, kita ngomongin warisan seakan-akan kayaknya bagaimana gitu. Heeh, ini orang duit mulu pikirannya kan kita kan bisa nih. Ada yang begitu, orang namanya baru meninggal, tapi satu sisi ini bisa disegerakan. Tapi kalau kita segerakan bagi waris dulu, nah ini mayat nggak kubur-kubur nih bahasa kasarnya gitu. Karena kan proses ini kan mesti cepat nih proses penguburan. Nah itu alangkah baiknya solusinya bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi untuk ya masalah ini, Heeh. jadi kalau dalam syariat kita memang harus disegerakan, Ya. ya. Nah, itu ya kalau mau dibicara dalilnya bisa dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an itu ya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Nah, Heeh. itu misalnya ya Heeh. al-ayah. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Ya, Hmm. ya menuju ampunan Allah ya kalau memang udah harus ada yang mesti diatur, ya diatur. Oh. Jangan melanggar gitu kan kita mengharapkan ampunan dari Allah, bersegera Heeh. ya. Jangan kita melanggar Heeh. ya. Nah, kalau memang orang sudah meninggal, mulai detik itu kan hartanya sudah bukan harta si mayit. Iya. Harta siapa? Harta si ahli waris. Heeh. Nah, jadi kalau memang untuk pengurusan jenazah ya, ini kalau memang ada yang mau menanggung dulu ya. Nalangin kalau bahasa Oh, kita ya. nalangin? Ya silakan. Silakan. Pakai dulu, bukan harus wah ini uangnya belum cair nih loh jadi nggak usah mandikan. Loh, nggak begitu juga ya. Mandikan pakai uang siapa dulu. Ya, nanti dicatat. Pakai uang siapa, catat berapa pengeluarannya. Nanti kita ganti dengan uang warisan itu. Oh, berarti solusi tetap di administrasi dulu Iya. kan. Nah, dan juga ada orang bilang, "Lah, masih orang kuburannya masih Iya, basah, kok udah mau bicara-bicara warisan?" itu pasti banyak Ya. tuh Pak Ustadz. Ya, kita ini bicara warisan bukan berarti kita langsung eksekusi. Oh gitu. Langsung rumah langsung dibagi-bagi dipecah-pecah. Ya enggak begitu juga. Oh, saya pikir ke situ. Ya kalau emang begitu orang masih duka harus dipecah-pecah enggak begitu juga. Oh. Ini untuk mengetahui hak terlebih dahulu. Ternyata saya punya hak di sini ya. Oh Ya. gitu. Ternyata dia punya hak sekian, saya punya hak sekian, si fulan punya hak sekian di tempat ini. Sekarang gimana nih tempat ini? Ya udah pakai dulu dah, siapa yang mau pakai dulu. Oh. Ya. Nah, masing-masing yang punya hak itu misalnya saya nggak nempatin hak saya ini. Ya udah silakan. Yang intinya dia mesti tahu kalau dia punya hak di dalam peninggalan itu. Misalnya ada kendaraannya. Kita juga punya hak nih di kendaraan ini. Bukan dia saja yang memanfaatkan kan berarti. Ya, masing-masing ahli waris punya hak. Nah itu pentingnya itu disegerakan. Jadi nggak ada kecemburuan lagi. Loh kok mobil dia aja yang pakai. Saya kan juga ahli waris. Kok kontrakan hasilnya kok dia aja ngambil. Kan saya juga ahli waris. Berhak juga dong dibagi dong. Nah itu misalnya. Kalau nggak disegerakan nanti akan ada itu tadi kecemburuan. Karena apa ya ahli waris semuanya punya hak di situ. Apapun itu. Ya, apakah pohonan yang memiliki buah-buahan itu, yang buahannya itu ya bisa dimakan lah ya. Ya kalau dinikmatin oleh sekelompok orang saja, sekelompok ahli waris saja, yang kelompok yang berikutnya tidak, itu kan
terjadi kecemburuan juga. Oh, berarti termasuk piring, sendok, dan tetek bengek yang lain termasuk, Pak Ustadz? Ya bisa termasuk. Ya, semuanya itu sekecil-kecilnya harta peninggalan yang memang itu dianggap bernilai dibagi. Oh gitu. Jangan sampai nanti marah-marahan antara ahli waris gara-gara ya mungkin kita anggap remeh ya, tapi dia anggap bernilai. Orang yang ngerti seni itu lukisan, dia mahal, tapi kan saya nggak ngerti seni, udah. Iya, benar, Bagi saya nggak ada harganya. Benar. Ya, itu kan masing-masing orang punya penilaian. Ya, maka ya diberitahu nih kalau kita jual nih bisa nilainya mahal ini ya. Ya diberitahu. Ya jadi orang yang ngerti, mahal ini ya barangnya. Ya itu kan semuanya juga punya hak kalau memang itu barang peninggalan, harta peninggalan. Ya, nah itu. Nah, kalau ini sama-sama ini Pak Ustadz, kalau terjadi kayak begitu berarti itu jadi tanggung jawab siapa Pak Ustadz? Contoh misalkan orang nggak ada yang ngerti, orang nggak paham, nah itu jadi tanggung jawab, maafin Pak Ustadz ya, tanggung jawab tokoh agama yang ada di sekitar, atau tanggung jawab kita semua nih yang memang mesti belajar ilmu waris gitu. Ya itulah ya, kalau kita kembali ke kajian kita di awal, Nabi kita sudah memerintahkan kita agar belajar, dan jurusan faraid ini disebutin nama Nabi. Ya, nggak umum. Belajar apa? Belajar faraid. Ta'allamu al-faraid. Ta'allamul faraid. Dikhususkan dia. Itu Nabi sampai sebutin itu. Jadi jangan ada alasan, saya nggak tahu. Itu kan Nabi udah sebutin. Ayo belajar tuh ilmu faraid biar tahu gitu. Ya, walaupun nggak menguasai, yang penting udah tahu. Ini kayak gini kan kita ini belajar namanya ini ya, mengamalkan sunnah Nabi ini. Nabi perintahkan. Ya, ini dengan adanya acara begini kita niatkan kita mau belajar. Nah, itu ada perintah belajar dan perintah juga mengajarkan, menyampaikan ilmu ini, menyebarkan ilmu ini. Nah, inilah tujuan kita bikin ini, biar ilmu ini lebih tersebar lagi. Jangan orang beralasan, saya nggak tahu. Ya kan ini udah kita bahas juga. Iya, benar. Nggak tahu itu bukan berarti dimaaf. Benar. Nah, Pak Ustadz, ini kemarin ada yang nanya nih Pak Ustadz nih. Sebentar, saya buka dulu di subscriber kita nih Pak Ustadz nih. Nah, ini dia nih. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz nih dari akun yang namanya Ahmad Al-Habsyi. Namanya bagus nih, Ahmad Al-Habsyi K6Z. Ini pertanyaan 5 hari yang lalu Pak Ustadz. Jadi pertanyaan begini, saya mau bertanya, misalnya posisi suami sudah tidak ada orang tua dan tidak punya saudara, abang atau adik, mempunyai istri yang demikian juga, dan istrinya meninggal, mempunyai anak satu aja laki-laki, dan anak tersebut berhak dong mendapatkan warisan tersebut. Tetapi jika anak tersebut tidak mau menerima warisan tersebut dengan alasan yang pasti tidak ingin menerima warisan, alasan tertentu yang pasti tidak ingin menerima warisan tersebut, lalu bagaimana warisan tersebut dialihkan? Apakah bisa dialihkan ke masjid taklim, dan apakah harta warisan itu wajib diterima oleh hak waris gitu? Ya, ini kalau ada orang nggak mau nerima warisan, wah luar biasa. Iya, nggak ada yang duit gitu orang. Biasanya orang berebutan gara-gara warisan. Ini malah dia nggak mau nerima. Nah itu ya mesti dipertanyakan, itu ada apa itu. Ya, kadang memang ada juga ya orang nggak mau nerima karena dia tahu sumber hartanya itu didapatnya seperti apa gitu. Ya, sumber hartanya misalnya haram. Ya, nggak jelas subhat, ya itu memang bukan warisan. Oh gitu, walaupun itu milik si mayit. Ikan kalau haram, ya milik si mayit haram, ya harus dikeluarkan. Dikeluarkan, maksudnya dikeluarkan apa ya? Kalau jelas pemiliknya, kembalikan kepada pemiliknya. Ya, karena itu bukan hak dia. Ya. Kalau nggak jelas gimana? Ya, kalau nggak jelas ya untuk kemaslahatan umat. Ya, memperbaiki jalan, pakai orang banyak, jembatan, ya, atau bikin WC umum, ya, itu dikeluarkan, bukan dibagi warisan. Itu harus ditanda tanya itu. Dia kenapa dia nggak mau menerima warisan? Ya mungkin karena dia udah banyak hartanya. Bisa jadi. Ya, haknya nggak mau diambil, itu kan hak dia. Iya.
Ya, maka kita tanya, ini hak kamu gimana nggak mau ambil? Terus saya mau kemana kan nih hak kamu nih? Tanya dia. Oh, berarti kembali lagi ke si pemilik Iya, penerima waris ya. iya. Ini mau dikemanakan hak saya? Apa buat saya aja? Oh, tuh Ahmad Apsi tuh dengerin tuh, berarti balik lagi ke yang menerima waris, ditanya nih mau kemana ini duitnya, Iya. warisannya. Berarti memang bukan satu kewajiban yang mesti kita diterima ya. Ya hak dia, dia Hak mau dia terima ya silahkan, bagus emang hak dia. Kalau dia nggak Hmm. menerima, ya itu juga hak dia juga, Hak dia nggak dia. mau. Ya. Heeh. Terserah, cuman nih kita tanya nih gimana nih uang kalau kamu nggak mau menerima, ya kamu yang ngatur nih buat apa? Wah, boleh Ya. juga tuh. Seperti kalimat Pak Ustadz, ini duit buat saya aja ya, lumayan juga itu duit. Aduh. Heeh. Iya itu gitu ya. Jadi memang ya manusia ya, Heeh. manusia macam-macam. Iya benar. Ya, tapi ya tadi itu mesti kita tahu alasan-alasannya. Ya kadang emang pernah tuh saya ada orang bilang dia nggak mau nerima karena apa ya, dia tahu sumbernya Sumber ini. dananya dari Nah, mana? menurut dia ini nggak jelas. Oh. Ya dia orang yang berhati-hati. Ya orang yang warok namanya ya, berhati-hati ya, silakan dia itu. Ya bukan berarti gimana ya, kalau menurut ini ya udah itu yang hak dia udah dikeluarkan saja untuk kemaslahatan umat ya, kemaslahatan umum. Ya, kalau menurut dia emang itu harta yang tidak jelas. Ya, jadi memang kalau dalam bagi warisan itu ya kalau saya tanya, ini hartanya ini harus jelas kepemilikannya, halal haramnya harus jelas. Kalau milik si mayit, itulah warisan. Kalau ada milik orang lain, ya kembalikan dulu ke orang dulu. siapa orang lainnya itu. gitu. Kembalikan ke orang yang punya harta itu. Ya. Nah, kalau halal, bagikan warisan. Kalau tidak halal, jangan dibagi warisan. Ya. Nah itu ya. Jadi bagaimana keadaan peninggalan itu, ya yang tahu kan ahli waris. Ahli waris. Kita tanya nih bagaimana nih menurut ahli waris. Ya. Atau kadang ada orang nanya, ini asuransi gimana nih? Asuransi. Ada turun cair asuransi kematian kan cair itu ya. Oh. Ya. Nah, ini ya memang mesti paham juga nih tentang asuransi ini. Ya. Asuransi jiwa apa namanya itu ya? Iya, Orang asuransi meninggal, jiwa. kan cair itu. Heeh. Nah itu kan biasanya itu ada perjanjian itu. Ini kalau saya meninggal nih harta ini untuk, biasanya disebutin 2 orang gitu. Oh. Tahu nggak tuh, pernah ada yang ikut Kalau asuransi? saya sih boro-boro asuransi macam kreditan aja kayak susah banget tunggak mulu ini. Iya, jadi biasa itu ini kalau kau meninggal nih harta buat siapa ini? Kan ada gitu tuh. Biasa ada perjanjian itu. Iya betul. Ya, kan cair nanti. Namanya asuransi jiwa. Oh, dia bilang ini buat istri saya, kalau saya meninggal buat istri saya dan buat misalnya anaknya misalnya ada 5 orang, tapi disebutin 1 aja karena misalnya ya. Perwakilan Saya itu. nggak ngerti ya. Misalnya 2 orang, hanya 2 orang ini peruntukannya. Ya berarti kan enggak semua Nggak semua disebutin itu. disebutin, betul. Nah, ini salah ini. Oh gitu Bos. Ya, ini salah. Makanya mesti diatur sesuai dengan syariat. Ya, itu bagaimana hukum asuransi itu? Itu kan ulama ada yang mengharamkan itu, nggak boleh. Haram Bos. Lah iya. Ya, orang kita naruh baru uang berapa misalnya, baru dapat kita naruh misalnya 10 juta. Cairnya 100 juta. Waduh. Kan kita setiap bulan naruh ini, saya kan yang tahu asuransi lah ya. Ya, buat kalau saya mati itu ada iming-iming ya. Iming-iming apa itu? Apa-apa itu ya. Kalau kamu meninggal dapat sekian ratus juta misalnya. Kan orang semangat itu. Ya. Baru naruh sekian bulan, ya belum sampai 100 juta. Tahu-tahu kok dapat uang 100 juta. Iya, bisa. Nah, uang siapa itu? Iya betul. Siapa ya bisa maka yang halal, yang halal ya sesuai yang dia nabung itu, yang dia keluarkan, dia taruh berapa jumlahnya. Dia cicil 10 bulan dapat 10 juta, 10 juta. 10 juta itu gitu. menjadi warisan. Nah, kalau udah sampai 100 juta kan berarti sisanya kemana ya? Sisanya kembalikan. Ya kembalikan artinya untuk kemaslahatan umat udah. Berarti itu asuransi itu memang hukumnya haram Pak Ustadz ya? Ya, kan ada konvensional ya. Konvensional. Bank juga ada konvensional, ada syariah. Asuransi juga ada asuransi syariah, ada asuransi
konvensional. Oh, berarti kita mesti teliti Pak Ustadz ya kalau mau pakai asuransi. Ya. Jangan sekedar lihat nominal duit Nah, aja iya. kan. Karena kan dari mana kok Betul. uang kita sekian kok bisa jadi sekian? Banyaknya luar biasa. Kan uang kita cuma sekian kok bisa jadi banyak jadi. Nah itu gimana itu? Ya, makanya kita mesti hati-hati, jaga-jaga lah. Betul. Ya, jaga-jaga jangan sampai kita mau enaknya tahu-tahu di akhirat kita sengsara. Ya. Nauzubillah. Ya. Nah, kalau kita tadi ke asuransi Pak Ustadz, asuransi itu kan banyak, ada asuransi jiwa, ada juga asuransi kecelakaan nih Pak Ustadz nih. Misalkan nih ada orang ikut asuransi kecelakaan, nanti tiba-tiba meninggal tuh di jalanan ketika dia lagi mau berangkat kemana gitu, itu dapat duit tuh biasanya Pak Ustadz tuh. Misal ada jasa harja tuh dapat duit. Nah itu jatuhnya haram atau enggak tuh Pak Ustadz? Kalau asuransi kecelakaan itu biasanya nih kalau kita paham cara pengurusannya, kita datang lapor dulu ke kepolisian setempat, terus kita datang ke gini-gini ngurusin gitu, itu cair tuh dananya tuh Pak Ustadz tuh. Itu jatuhnya itu haram apa enggak? Jadi bukan berarti saya ikut asuransi nih, enggak. Saya nggak ikut asuransi nih, cuman pas ada proses kayak begitu, warga saya tuh ada yang ngurus gitu. Ya, tahu tahapannya. Ya, jadi untuk ini nih ya, kita mesti tanya orang yang ngerti ya, dalam urusan ini. Iya. Untuk bilang halal dan haram, saya mohon maaf ya, belum berani jawab ini. Iya. Karena kita harus paham dulu. Betul. Karena itu katanya itu ya, kita bayar STNK, itu ada potongan untuk asuransi. Oh gitu. Nah itu kan, maka itu dipahami dulu itu dulu kecelakaan apa itu ya. Kan ada bukan cuma-cuma emang dari uang itu. Ya, ya uang kita juga, uang kita juga yang dipotong tuh. A few adsen later. Jadi kita di sini bicara tentang syariat kita ya. Untuk pembagian waris ini kita diperintahkan untuk menyegerakannya. Ya, menyegerakannya jangan ditunda-tunda. Itu yang tadi kita bicarakan panjang lebar ya, intinya disegerakan. Ya, karena sudah milik masing-masing ahli waris. Jangan lagi bilang oh ini rumahnya almarhum, ini mobilnya almarhum. Ya, jadi si mayit sudah nggak punya apa-apa. Status sudah berpindah. Maka ada contoh dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Itu di situ ada cerita itu, ya kisah yang menarik sekali. Ya, wa kana ba'duhum inda insanin muhtadhar bil lail. Ya, ada sebagian ulama. Ya, beliau ini ada di rumah orang yang sakit sakaratul maut. Malam-malam tapinya ya. Nah, itu malam zaman dulu belum ada listrik kayak gini. Ya, masih pakai lampu tempel. Pelita. Pelita. Falamma matal muhtadhar, tatkala ulama itu ada di rumah ya, di sisi orang yang sedang sakaratul maut di malam hari. Tatkala si yang sakaratul maut ini meninggal dunia, apa kata ulama ini? Ini bukan rumah ulama itu ya. Ulama lah ada di rumah orang ini. Lagi jenguk berarti ya. Lagi mendampingi, lagi nemenin ya orang yang sakit sakaratul maut. Ya, tatkala dia meninggal, yang sakaratul maut ini meninggal, kata ulama, atfi'us siraj. Padamkan lampu yang ada di rumah ini. Ya, padahal gelap malam ya. Kita butuh cahaya, butuh lampu. Tapi kenapa ini si ulama yang ada di rumah itu malah menyuruh memadamkan? Ya, ternyata beliau punya alasan. Atfi'us siraj fa innahul an sara fi milkil warathah. Karena mulai detik ini, setelah ini orang meninggal, mulai detik ini semua menjadi milik ahli waris. Ya, jadi lampu ini ada cahaya, ada minyaknya. Siapa yang membeli minyak? Ini si fulan yang meninggal dunia. Ya, maka ketika dia meninggal, ulama ini ya ini namanya ulama yang waro ya. Dia tahu ini udah menjadi milik ahli waris, sedangkan ahli waris belum berkumpul semua di rumah ini. Ya, apakah mereka ridho kalau ini hak mereka ini milik minyak ini sudah menjadi milik mereka? Ya, kenapa disuruh matikan ya? Karena mereka harus tahu dulu kalau saya mau pakai ini minyak cahaya ini,
Ya, harus pengetahuan mereka mestinya. Mereka ridho nggak dia dipakai. Nah, ini contoh yang warok ya. Contoh warok ya sampai begitu-begitu amat tuh ya. Nah, itu contoh buat kita, apalagi itu masalah kecil kalau kita bilang, Iya. masalah sepele itu. Masalah Ya, sepele kalau tuh. nanti kita ganti pun ya berapa liter sih kan bahasanya ya. Kalau mau beli minyak berapa liter sih ya. Kalau ini contoh buat kita, apalagi itu masalah yang wah sudah nilainya besar ya. Nilainya kecil aja itu ulama nggak mau itu. Kenapa? Ya mulai detik itu sudah menjadi milik ahli waris semuanya. Ya. Nah, sedangkan ini yang punya itu, yang beli sudah meninggal, tadinya milik dia. Maka ulama tenang ada di rumah itu, menikmati cahaya itu yang ada di rumah itu. Ya ketika dia meninggal, langsung disuruh padamkan. Nah, itu sampai segitunya ya. Itu saya baru dengar itu Pak Ustadz. Cerita tadi Pak Ustadz, kisah ada di kitab apa Pak Ustadz? An-Nasoih ad-Diniyah. An-Nasoih ad-Diniyah itu kita harusnya tersadarkan, kita itu punya kesadaran bahwasanya pembahasan waris ini bukan main-main. Iya. Ini hal yang serius. Jadi mesti kita Iya, karena ini pahamin bicara banget ya. masalah hak orang lain ya. Kalau hak orang lain itu urusannya nggak bisa dengan istighfar. Kalau istighfar urusan kita sama Allah. Ya, kita banyak dosa sama Allah, ya banyakin istighfar, taubat. Tapi kalau sesama dengan kita mengambil hak orang, menzolimi hak orang, ya harus kepada orang yang kita zolimi. Selesaikan masalah kita. Ya, kita berharap jangan gara-gara masalah harta peninggalan, kita banyak urusan dengan sesama kita. Ya. Jadi nanti di akhiratnya bingung kita. Ya, bisa jadi orang muflis. Ya, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Walaupun amal-amal soleh kita banyak. Ya, Nabi gambarkan itu. Ya, ketika dia meninggal dunia menghadap Allah dengan amal soleh yang banyak, pahala yang banyak, tapi habis pahalanya. Habis. Buat siapa? Buat orang-orang yang dizolimi. Pahala dia diberikan orang, si fulan dizolimi, ini kasih pahalanya, dikasih pahalanya. Akhirnya pahalanya udah habis, nggak bisa lagi menutupi kesalahan dia kepada orang lain. Gimana caranya? Dosa orang lain yang dizolimi dipindahkan kepada dia. Pahala habis, dosa orang masuk ke kita. Kita tanggung dosa. Apa kagak bangkrut itu? Nah, itu yang Nabi wanti-wanti ya, agar kita jangan sampai menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat. Alhamdulillah Pak Ustadz nih kita nih jadi saya pribadi gitu jadi nambah nih pengetahuan gitu. Pemirsa juga intisari dari kita pembahasan ini bahwasanya itu termasuk tahapan berarti kan Pak Ustadz ya. Harus disegerakan. Gitu. Jadi pemirsa harus menyegerakan mengenai bab waris. Tadi ingat kata guru kita, bukan berarti kita langsung bagi-bagi tuh hartanya, bukan. Yang penting kita pahamin dulu haknya orang ini berapa. Mesti tahu dulu ya Pak Ustadz. Mesti dijelaskan dulu Pak Ustadz ya. Baik pemirsa, nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya tetap bersama guru muda kita Al Ustadz Ahmad Faroji Asmuni. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahan ilmu baru-baru yang sekarang gitu ya. Kita akhirin kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cinta dan kasih ternodai oleh angka pasti akibat dari kesalahan.